Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang konsep PTK. Yang sebelumnya kita sudah membahas pengertian PTK, tujuan dan manfaat PTK. Selanjutnya, yang kedua, perbedaan penelitian tindakan kelas dengan penelitian non-PTK dan perbedaan penelitian tindakan kelas dengan penelitian kelas. Kemudian kita akan pindah ke karakteristik, prosedur PTK, dan prinsip-prinsip PTK. Nah, selanjutnya, apa sebenarnya perbedaan antara PTK dengan penelitian non-PTK? Bisa kita lihat dari karakteristiknya. Di sini ada dimensi, kemudian PTK dan penelitian non-PTK. Ada 8 dimensi. Yang pertama, motivasinya. Motivasi PTK itu tindakan, kalau penelitian formal adalah kebenaran. Sumber masalahnya itu diagnosis status, jadi kondisi. Kemudian penelitian formal dia induktif dan deduktif. Tujuannya PTK adalah memperbaiki praktek sekarang dan di sini di kelas guru itu. Kalau penelitian formal biasanya hanya memverifikasi dan menemukan pengetahuan yang dapat digeneralisasi secara umum. Dimensi peneliti. Kalau di PTK yang meneliti itu adalah guru yang bersangkutan. Kalau penelitian formal tentu orang luar. Jadi guru mengajar diteliti oleh orang lain. Tapi kalau PTK guru yang mengajar dan guru yang meneliti. Sampelnya itu tentu kasus khusus. Kalau penelitian formal itu sampel representatif. Makanya model pengambilan sampelnya juga berbeda. Metodologinya longgar tetapi berusaha untuk objektif, jujur dan tidak memihak. Itu biasanya kita menggunakan siklus. Kalau ini baku, objektif dan tidak memihak. Dia built-in, objektif, and impartiality. Jadi dia terintegrasi, tidak parsial. Kalau PTK, penafsiran hasil penelitian sebenarnya dilakukan melalui refleksi pada setiap siklus. Kalau penelitian formal itu dideskripsikan, diabstraksi, dan menyimpulkan dan bahkan bisa membentuk sebuah teori atau konsep baru. Ini biasanya dilakukan oleh para ilmuwan. Kalau di PTK hasil akhirnya itu siswa belajar lebih baik, jadi dia proses dan produk. Kalau penelitian formal biasanya lebih kepada penambahan pengetahuan, prosedur, dan materi yang sudah diuji grade-nya. Nah, selanjutnya, bagaimana perbedaan PTK dengan penelitian kelas? Kalau PTK, peneliti itu adalah penelitian itu adalah penelitian tindakan dan itu dilakukan di dalam kelas. Kalau penelitian kelas itu penelitian terhadap kelas, jadi orang lain. Makanya rencana penelitiannya kalau PTK dibuat guru, kalau peneliti kelas oleh orang luar, bahkan bisa jadi bukan guru. Masalahnya PTK juga dibuat oleh guru, jadi rumus masalah. Kalau ini dibuat oleh peneliti yang bukan guru bisa jadi. Ciri utamanya itu melakukan perbaikan pada proses. Ini PTK. Tetapi kalau penelitian kelas itu belum tentu ada perbaikan. Peran guru itu menjadi peneliti, sementara kalau penelitian kelas guru sebagai objek. Tempat penelitiannya sama-sama di kelas. Kalau proses pengumpulan data dilakukan oleh guru pada kelasnya, kalau ini dilakukan oleh peneliti. Jadi maksudnya peneliti itu bisa guru tetapi meneliti kelas orang lain. Kalau hasil penelitiannya untuk PTK dimanfaatkan oleh guru bersangkutan, kalau peneliti ini hanya untuk dirinya dan belum tentu dimanfaatkan oleh guru yang diteliti. Jadi inilah beberapa perbedaan PTK dan penelitian non-PTK. Mari kita lihat karakteristik spesifik dari PTK. Ada 3, yaitu inquiry, reflektif, dan kolaboratif. PTK hanya dilakukan apabila ada keputusan kelompok dan komitmen untuk pengembangan. Yang kedua, bertujuan meningkatkan profesionalisme guru. Yang ketiga, alasan pokok ingin tahu, ingin membantu, dan ingin meningkatkan. Dan yang keempat, bertujuan memperoleh pengetahuan dan atau sebagai upaya pemecahan masalah. Makanya disebut inquiry. Kenapa inquiry? Dia dari kasus yang ada dalam kelas. Kemudian reflektif karena dia diasumsikan berdasarkan hasil refleksi dari guru terhadap penelitian itu. Kemudian kolaboratif karena dia bekerja sama dengan guru lain.
Nah, bagaimana prosedurnya? Prosedur PTK itu ada 5. Yang pertama adalah menetapkan fokus masalah. Jadi PTK itu dilakukan berdasarkan masalah di dalam kelas. Kemudian dilakukan perencanaan tindakan. Apa yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah. Kemudian yang ketiga, melaksanakan tindakan. Nah, pelaksanaan tindakan ini tentu berdasarkan prosedur penelitian tindakan kelas. Kemudian melakukan observasi dan pengumpulan data. Disinilah berkolaborasi dengan guru lain untuk mengobservasi peneliti. Dan yang terakhir adalah melakukan refleksi. Disinilah kunci utama dari penelitian tindakan kelas. Melakukan refleksi terhadap treatment atau tindakan yang dilakukan untuk memecahkan masalah. Nah, ini prosedurnya. Bagaimana prinsipnya? Prinsipnya ada 7. Yang pertama, pelaksanaan penelitian tindakan kelas itu tidak boleh menghambat kegiatan guru. Jadi sedapat mungkin penelitian dilakukan itu pada materi yang diajarkan. Yang kedua, masalah penelitian yang dikaji adalah masalah yang menghambat kinerja guru. Jadi misalnya ada masalah siswa kurang termotivasi pada materi tertentu, maka itulah yang diteliti agar supaya itu tidak menjadi hambatan bagi guru. Yang ketiga, metodologi yang digunakan itu terencana secara cermat dan memiliki hipotesis tindakan. Jadi nanti di panduan pola pelaksanaan penelitian tindakan kelas kita akan lebih spesifik membahas tentang bagaimana menyusun hipotesis tindakan berdasarkan siklus yang kita lakukan. Yang keempat adalah permasalahan atau topik yang dipilih harus benar-benar nyata, jadi tidak mengada-ada gitu. Jadi betul-betul apa yang menjadi persoalan pokok dalam kelas kita. Misalnya siswa tidak disiplin, siswa tidak tertarik mengikuti materi, siswa nilainya rendah dan seterusnya. Yang kelima adalah kegiatan PTK merupakan kegiatan yang berkelanjutan, jadi sustainable. Kenapa dia sustainable? Cirinya pertama karena dia siklus. Jadi misalnya pada aktivitas pertama siklusnya tidak menunjukkan progres yang mencapai tujuan pembelajaran, maka itu akan dilakukan pada siklus berikutnya. Yang keenam adalah memperhatikan etika dan tata krama penelitian. Jadi meskipun peneliti sebagai guru, sebagai peneliti, maka tetap harus mengikuti prosedur dan etika penelitian. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah dia dapat berkolaborasi dengan guru yang lain, bisa dengan dosen, bisa dengan widya suara, bisa dengan pengawas sekolah, untuk menjadi partnership dalam berkolaborasi melakukan penelitian. Jadi inilah prinsip-prinsip dari pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Baik, saya kira Bapak Ibu demikianlah materi tentang konsep dasar penelitian tindakan kelas. Untuk materi selanjutnya kita akan lebih spesifik membahas tentang bagaimana menyusun perencanaannya, menetapkan prosedurnya, kemudian melakukan refleksi dan seterusnya. Demikian, mudah-mudahan materi ini dapat memberikan gambaran secara umum tentang bagaimana konsep dasar dari penelitian tindakan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.